Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Amelia Wulandari, NIM 17 110 Prodi Kebidanan Profesi S1 di UMP Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tugas Skillab Blok 10 Asuhan Kesehatan Reproduksi dan KB. Dosen pengampu Ibu Hamidah Ahyar, SST MKep. Dan di sini saya akan melakukan tugas konseling perubahan pada tahap siklus kesehatan pada wanita. Mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Bidan Wiwit Amelia Wulandari bekerja di klinik utama pada jam sore ini ya, Bu. Di sini saya akan menjelaskan konseling pada ibu tentang reproduksi KB. Nah, di sini tuh akan menjelaskan konseling pada perubahan tahap siklus pada wanita, Bu. Nah, di sini ibu udah tahu apa belum? Apakah ibu bersedia? Bersedia, Bu. Oke. Nah, di sini apakah ibu udah maksud tujuan pada konseling pada kesehatan reproduksi apa belum, Bu? Belum. Oh, belum, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan, Bu. Pada ini pendidikan PENKESnya itu tujuannya itu, maksud dan tujuannya itu agar para ibu itu untuk melakukan memahami setiap pada siklus kesehatan reproduksi di masa kehidupannya, Bu. Jadi tuh tahu nggak, Bu, apa ibu dulu dari awal tuh bayi ya, Bu ya. Nah, terus kan tumbuh tuh, Bu, bayi tumbuh besar jadi remaja, dewasa, lalu nenek ya, Bu, sampai tua, Bu. Nah, itu dinamakan siklus dari kehidupannya, Bu, secara berurutan. Nah, apakah ibu udah paham sampai sini? Oh, sudah, Bu. Nah, sekarang itu apa yang menjelaskan ibu udah maksud apa belum kesehatan tentang wanita? Belum. Oh, belum. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang siklus ya, Bu. Siklusnya itu ada macam-macamnya itu ada siklus yang memahami dengan menggunakan pendekatan kepada ibu atau wanita ya, Bu. Pada siklus hidup diketahuinya tuh bahwa masalah mendasarkan kesehatan pada wanita yang dilakukannya dengan cara teratur dan jauh sebelum memasuki reproduksi umur 15 sampai 49 tahun, Bu. Nah, jadi tuh di masa remaja ya, Bu ya. Nah, umur segitu ibu udah matang-matangnya melakukan pembuahan pada menstruasi ya, Bu, menstruasi awal. Nah, sedangkan kalau yang kedua itu apakah ibu udah tahu intrauterin? Belum tahu ya, Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PENKESnya. Intrauterin itu antisipasi kesehatan pada wanita sepanjang umur hidup. Jadi itu jalurnya itu untuk melakukan hidupnya mulai dari saat konsepsi hingga masa pasca usia reproduksi, Bu. Pada masa usia reproduksi itu menstruasi kayak gitu, Bu. Jadi pembuahan atau reproduksinya itu kayak ya membuat pasangan itu kayak gitu, Bu, pasangan gitu, suami istri ya, Bu ya. Ini mendekatkan pada siklus itu, pendekatan itu ini melakukan pada pentingnya perilaku pencapaian pada pelayanan yang berubah kesehatan yang menemui kebutuhan pada wanita, khususnya itu pada ibu ya. Sedangkan itu sel telur atau ovumnya itu masih
masih itu ya Bu ya, masih berkembang ya Bu ya, masih baik. Soalnya kan masih perawan-perawannya kayak gitu Bu. Jadi itu menstruasinya itu masih baik. Sedangkan kalau itu kan nanti kan kalau udah menopause tuh udah tidak bisa dan udah berhenti. Menopause itu berhentinya menstruasi nggih Bu. Nah, kok Ibu sudah paham? Habis itu oh sedang ya Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini tuh ada ini Bu, Pankes bayi dan anak-anak. Apakah Ibu udah tahu? Pankesnya bayi dan anak-anak itu untuk melakukan memberikan ASI. Memberikan ASI itu selama 6 bulan Bu. Jadi itu ASI yang eksklusif ya Bu ya. Jadi itu selama 6 bulan memberi antibodi dan gizi pada bayi baru lahir Bu. Nah, di situ tuh ada dibutuhkan pada bayi yang lebih hidup dan sehat. Ya. Nah, di sini tuh ada kekurangan gizi yang dialami oleh pada perempuan di masa kanak-kanak. Ada bayi dan kanak-kanak itu tuh bisa menghambat pertumbuhannya tuh kayak tulang panggul tidak berkembang sempurna kayak gitu Bu. Jadi tuh bayi itu tidak berkembang karena pinggulnya itu tidak sempurna, kadang ada yang tidak normal kayak gitu ya Bu ya. Nah, di situ terus berisiko mengalami persalinan yang macet Bu. Jadi tuh ibu tuh harus tahu ya Bu ya, dalam persalinan tuh yang normal kayak gimana, yang macet tuh kayak gimana, kayak gitu kan lebih beresiko ya Bu ya. Nah, yang terakhir tuh ada perempuan muda yang terkena ISR dan tidak diobati dengan benar. Nah, jadi itu ada yang perempuan itu tidak diobati dengan secara langsung atau secara medis Bu. Jadi itu obatnya itu tidak dianjurkan oleh yang misalkan di warung-warung kayak gitu. Harusnya tuh dianjurkan oleh bidan dan dokter. Sebaiknya ya Bu ya. Nah, di sini tuh ada di masa perubahan pada masa pubertas. Nah, di sini tuh ada masa perubahan pubertasnya itu ada kayak gini Bu, ada sel telur yang mengalami tentang pada masa klinisnya pada ibu itu tuh menopause ya Bu ya. Pada menopause itu suatu pada peralihan dalam kehidupan wanita itu tuh dimana ovarium atau indung telur itu di cara pembuahan sel telur di dalam rahimnya ibu ya Bu. Nah, di sini tuh berhenti menghasilkan sel telur. Jadi tuh ibu tuh aktivitas menstruasi berkurang dan akhirnya pada umur 45 sampai 55 tahun ya Bu ya. Nah, di situ tuh pada hormon wanita tuh estrogen dan progesteronnya ya Bu ya. Sudah berkurang. Nah, di sini tuh ada itu Bu, ada 4 macam siklus wanita. Itu ada 4 ya Bu ya. Yang pertama itu perimenopause, yang kedua premenopause, yang ketiga menopause, dan yang keempat itu pasca menopause ya Bu ya. Pasca menopause. Nah, yang pertama itu ada premenopause Bu, premenopause. Premenopause itu pasca tahap premenopause akan terjadi kekacauan siklus haid Bu. Nah, jadi itu pada umur 45 sampai 55 tahun Bu. Nah, di sini Ibu umurnya berapa Bu? Ibu 41 tuh belum ya Bu ya. Soalnya kan itu kan sekitar 4 tahun lagi ya Bu ya. Nah, di sini tuh Ibu masih bisa reproduksi lagi Bu. Soalnya 4 tahun itu jangka waktunya panjang. Ya, berarti kan Ibu belum memasuki dalam pramenopause. Nah, Ibu itu masih bisa bereproduksi lagi. Yang kedua itu ada perimenopause Bu. Perimenopause itu sama. Jadi itu lebih masa ketika kondisi tubuh menyesuaikan diri dengan masa menopause yang berkisar antara 2 sampai 8 tahun Bu. Jadi itu ditambah dengan periode terakhir pada menstruasi Bu. Jadi itu umurnya 46 di usia 46 tahun sampai dengan 55 tahun Bu. Ya sama, reproduksinya sama, cuman beda-beda nama ya Bu ya. Soalnya kasih 2 sampai 8 tahun. Yang ketiga itu ada menopause. Menopause itu berhentinya head, siklus head ya Bu ya pada wanita. Nah, ya sama Bu kayak gitu, cuman
kalau menopause tuh udah tidak mengalami reproduksi lagi Bu, soalnya menstruasinya itu udah berhenti, jadi tidak bisa menjalin reproduksi lagi. Yang keempat itu ada pasca menopause Bu. Pasca menopause itu terakhirnya pada usia umur 60 tahun ke atas. Ya Bu ya. Sama juga perubahan psikologi dan fisiknya itu akan berkurang. Nah, ya. Nah, gejalanya itu ada nyeri sendi pada ibu gangguan. Nah, itu jadi tuh agak kulam, menjadi kulitnya itu keriput ya Bu. Kulitnya itu kayak gini Bu. Kulitnya tuh udah keriput, kayak udah jalan aja sudah membungkuk. Sokongnya jalannya itu kayak gini ya Bu ya, jalannya kayak udah mendekong. Terus payudaranya ibu ya udah mengendor, mendatar, mengecil kayak gitu. Nah, di pipi-pipi ini kulit udah makin itu Bu, sudah keriput semua intinya. Ya. Nah, di sini tuh ada ini Bu, ada reproduksi, ada FSH, LH, dan hormon estrogen dan hormon estrogen Bu. Jadi itu ada 4 ya Bu ya. Ada 4 juga, sama saja Bu di kelenjar pigmentasinya pada kelenjar otak yang berkunjungan sebesar pada kolong. Sebesar pada kacang polong ya Bu ya. Itu lebih bahaya Bu. Nah, jadi itu ibu dijaga ya Bu kesehatannya, walaupun masih muda, apalagi sebentar lagi mau tua ya Bu ya. Nah, kayak gitu hormonnya harus dijaga. Nah, di sini tuh ada hormon LH. Hormon LH juga direproduksi di kelenjar pituitarinya dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon FSH pada wanita gitu Bu. Dan di situ tuh ada hormon testosteron. Hormon testosteron itu sama Bu, dimasuki di usia 30 tahun. Itu hormonnya tuh agak menurun. Tubuh tidak, gairah seksual tuh tidak kayak nafsu gitu Bu, nafsu banget gitu, nyeri sendi, pusing, sering kayak gitu Bu. Nah, hormon yang terakhir itu ada hormon estrogen. Hormon estrogen itu pada sama Bu, peran pentingnya dalam perkembangan seksual saat masa pubertas. Dan jadi itu hormonnya itu pada otak, kulit, tubuh, otot, emosinya semuanya terdampak oleh penurunan level estrogen. Jadi itu ada ya Bu ya, kalau ada orang marah-marah tuh kayak gitu, seringnya ngomel-ngomel. Nah, ibu tuh ada kan, pernah lihat kan orang marah-marah kayak gitu? Iya Bu ya. Nah, di sini tuh ada produksi ya Bu ya. Produksinya tuh ada ini Bu, ada ini. Reproduksinya tuh ada uterus mengalami atrofi, serviknya itu menyusut, ukuran ovariumnya mengecil, dan permukaannya akan menjadi keriput. Tadi kan udah dijelaskan ya Bu ya sama saya Bu ya. Jadi tuh kulit ibunya itu udah semakin keriput dan tidak lagi mengeras seperti kayak gini ya Bu, segar kayak gitu, udah kendor, payudaranya mengecil, mendatar dan mengendor sini. Dasar pinggul, kekuatan dan elastisitasnya menghilangkan karena atrofi dan melemahnya daya sokong akibat turunnya alat-alat kelamin bagian dalam. Nah, jadi itu daya tahan tubuhnya itu sokong ya Bu, menyokong ya Bu ya. Nah, itu jalannya tuh kayak membungkuk Bu, karena sudah mengalami usia tua, 60 tahun ke atas nih Bu. Nah, di sini tuh anus dan perineum itu lemak di bawah kulit itu menghilang. Otot mengalaminya itu pengerutannya sehingga melemahnya pada fungsi. Jadi tuh anusnya tuh masih ada, cuman tidak mengalami otot-ototnya itu mengerut. Jadi tuh otot-ototnya tadinya kencang, sekarang tuh kalau udah usia tua itu udah mengerut Bu. Jadi tuh kembali lagi kayak tadi kendor gitu. Nah, kandung kemihnya aktivitas kendalinya otot pada ibu sehingga menurunnya lebih sering ingin buang air kecil. Nah, di sini tuh udah ada yang paham Bu di situ. Nah, terakhir ya Bu ya, ada masa klimakterium. Klimakterium itu suatu pada peralihan dalam kehidupan wanita di mana ovarium indung telur berhenti menghasilkan sel telur ya Bu ya, klimakterium itu. Nah, di sini tuh ada
jelaskan ya Bu ya. Nah, di sini tuh ada suatu masa peralihan sel telur, aktivitas menstruasi berkurang dan akhirnya berhenti dan memberdayakan hormon pada wanita. Jadi itu ibu tuh dapat mengalami 4 tahap tadi: pramenopause, perimenopause, menopause, dan yang terakhir apa Bu? Pasca menopause ya Bu ya. Nah, di sini tuh ada itu ya Bu ya. Jadi itu hormon wanita, hormon estrogen dan progesteron itu mengalami berkurang. Iya. Nah, di sini apa sudah jelas Bu? Iya, Kalau iya. sudah jelas dari awal sampai akhir, apa ada yang bertanya? Ibu udah jelas ya Bu ya? Nggak ada. Oh, Ibu berarti udah paham ya Bu? Oh, udah paham. Yaudah ya Bu ya, kalau sudah paham, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, saya di sini saya sudah menutup dengan acara yang sudah selesai ya Bu, sekilatnya saya ya Bu ya. Nah, terima kasih ya Bu. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.